Hello everyone, we are Group 6. Our topic is on the challenges of human rights and Pancasila democracy in the globalization era. This video is intended to fulfill the final project for our Pancasila subject with Ma'am Christina as our lecturer. We invited Bapak Rasyap Turnawan, a high school PPKN teacher from Sekolah Mondial Batam, for our interview to share his opinions and views regarding this matter. Oke, selamat sore Pak. Oh. Pertama-tama terima kasih atas ketersediaan waktu Bapak untuk menjadi narasumber pada Zoom kali ini. Izinkan saya untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sheila Bensky, mahasiswa Universitas Pelita Harapan, jurusan Perhotelan Angkatan 2021. Dan pada kali ini, wawancara ini, saya sebagai perwakilan kelompok saya yang akan mewawancari Bapak yang mengangkat topik tantangan HAM dan demokrasi Pancasila di era globalisasi. Sekian itu saja dari saya, mungkin Bapak bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, nama saya Rasyap Turnawan. Saya adalah tenaga pengajar di SMA Mondial Batam. Ya, itu aja. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke diskusi kita hari ini. Ketika kita membicarakan tentang HAM dan juga demokrasi Pancasila di era globalisasi sekarang, mungkin sebagai awalan diskusi ini, saya akan bertanya kepada Bapak terlebih dahulu, sebenarnya apa itu HAM dan juga apa itu demokrasi? Oke, HAM adalah seperangkat hak, ya, seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk yang merupakan anugerah, ya, dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib kita junjung tinggi, kita hormati, ya, baik oleh negara, hukum, pemerintahan dan orang lain. Ya, terus yang demokrasi ini adalah salah satu sistem pemerintahan di mana kebijakan itu dipengaruhi oleh kehendak rakyat. Artinya, di dalam sebuah negara demokrasi, rakyat sangat berpartisipasi di dalam menentukan tujuan-tujuan negara. Artinya bahwa negara itu menjalankan tugas dan fungsinya itu atas tujuan yang ingin dicapai oleh rakyat. Oke, berarti sangat jelas sekali kalau HAM itu berarti setiap manusia memiliki hak kebebasan, dan juga demokrasi itu sistem pemerintahan oleh warga negara Indonesia ini. Oke, untuk pertanyaan kedua itu, apa saja yang menjadi tantangan HAM dan demokrasi Pancasila di era globalisasi sekarang? Oke, kita pahami dulu ya. Kita pahami dulu tentang arti globalisasi. Jadi globalisasi ini adalah satu proses di mana bangsa-bangsa di dunia ini terintegrasi menjadi satu komunitas, ya. Artinya bahwa batas-batas negara secara fisik itu sudah tidak bisa memblokir, ya, pengaruh-pengaruh dari negara-negara lain. Artinya bahwa Indonesia harus siap, ya, harus siap menghadapi dampak dan pengaruh dari globalisasi ini. Tetapi yang terpenting yang harus kita ingat adalah bahwa Indonesia ini adalah negara yang memiliki jati diri, ya, yang memiliki karakter yang berbeda dengan negara-negara lain. Artinya bahwa di dalam kita menerima pengaruh, ya, dari negara-negara lain karena globalisasi ini, ya, kita harus selalu mengingat siapa negara Indonesia, sehingga kita bisa melakukan filterisasi terhadap pengaruh-pengaruh itu. Yang kira-kira positif ya bisa kita terima, kalau yang negatif ya harus kita buang jauh-jauh. Ya, itu saja. Ya, oke Pak. Berarti dari tantangan-tantangan tersebut, apa motivasi atau pendapat yang Bapak bisa berikan kepada kita semua sebagai warga negara Indonesia untuk menegakkan HAM dan juga demokrasi Pancasila dipengaruhi oleh globalisasi? Ya, silakan Pak. Oke, jadi sekarang seperti ini ya, yang masalah yang sering kita hadapi berkaitan dengan pemahaman HAM dan pemahaman demokrasi di masyarakat kita ini, ya. Apalagi kalau kita melihat kondisi politik sekarang, ya. Hampir ada sebagian kecil masyarakat yang
atau mengartikan HAM itu adalah hak yang absolut ya, hak yang tidak bisa diatur lah ya. Sama seperti demokrasi ya. Demokrasi meskipun pemerintahan dari rakyat, ya kita juga harus memahami arti dari hakikat rakyat itu. Gitu. Nah, berkaitan dengan permasalahan tersebut yang perlu Bapak pesankan kepada generasi muda khususnya ya, bahwa HAM itu bukan berarti adalah hak yang absolut ya. Walaupun tidak secara eksplisit diatur di dalam undang-undang tentang batasan-batasan undang-undang, batasan tentang HAM ya. Akan tetapi yang terpenting adalah HAM itu tidak boleh melanggar hak orang lain. Kalau pelaksanaan HAM itu sudah melanggar hak orang lain, berarti itu sudah bukan lagi HAM. Ya, demokrasi juga begitu. Ya, demokrasi kita ini harus hidup di dalam suatu konsep negara, khususnya adalah negara kita adalah negara Pancasila. Ya, ada lima nilai dasar yang harus kita pahami betul. Ya, itu yang tertuang di dalam Pancasila dan itu merupakan jati diri dari bangsa Indonesia yang artinya kita tidak mengadopsi nilai-nilai itu dari negara-negara lain, tetapi Pancasila itu digali ya dari nilai-nilai yang ada di masyarakat Indonesia. Kalau masalah motivasi buat generasi muda ya, asal Anda tahu bahwa Indonesia ini adalah negara yang paling mujur ya, paling beruntung di dunia ini dari segala aspek, dari aspek geografis, astronomis ya, atau aspek-aspek yang lain. Jadi kalau kita mau berpikir secara jernih, Indonesia ini adalah negara yang hebat, negara yang bisa mengalahkan negara-negara yang hebat di dunia ini. Tetapi sayangnya hampir sebagian besar masyarakat kita itu tidak memahami siapa Indonesia yang sebenarnya, sehingga potensi besar yang kita miliki itu tidak bisa tereksploit secara maksimal. Kita SARA ini justru akan menghambat pembangunan negara kita. Artinya begini, buat generasi muda ya, tanamkan nilai-nilai nasionalisme, nilai-nilai patriotisme ya, insya Allah ya Indonesia akan menjadi negara yang paling hebat di dunia ini. Itu bisa kalian lihat dari sebenarnya potensi yang kita miliki. Udah itu aja, terima kasih. Oke, baik Pak. Sekian itu saja pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh kelompok saya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak telah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber pada kali ini, dan juga penjelasan dan pemaparan dari Bapak itu juga sudah sangat jelas. Semoga dari wawancara ini bisa membawa banyak manfaat kepada kita semua dan juga mendorong setiap warga negara Indonesia, mendorong Indonesia menjadi lebih baik dan lebih maju. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan lainnya ya Pak. Selamat sore Pak. Ya. Terima kasih Pak. Selamat sore. Semangat. Ya, semangat Pak. Saya stop recording. Globalization is not entirely negative for us Indonesians. For instance, globalization makes it easier for us to access new cultures and be more aware of global issues. However, majority of the younger generation has forgotten about Pancasila democracy, and thus it is better that the understanding and values of Pancasila will always be instilled, such as in schools and even in university, in order to maintain Pancasila as the basis of the state and the nation's view of life. Without a stronger education of Pancasila, conflicts will often occur, and the unity and integrity of the Indonesian nation will be threatened or even destroyed. For my final opinion regarding the topic of human rights and Pancasila democracy, I have to say that Pancasila democracy in this globalization era will be affected depending on the values that exist in the society. If these values of Pancasila continue to grow and to develop, especially within the young generations, then Pancasila will also continue to grow and exist. But if globalization is capable to shift the values in society and replacing them with new values, then Pancasila might possibly starting to collapse. That's why it's important to understand the values of Pancasila as a foundation, way of living, and ideology. With that in mind, we will also value human rights and democracy even more.
This should be done not only by the young generation but by every citizen of Indonesia. Understanding those values will also be a self-protection against other ideologies from globalization impact. The implementation of democracy in Indonesia today is more directed towards liberalism, individualistic, and rationalistic, which is not based on the human values of humanity. At the same time, the impact of globalization also affects how people interact between people, between countries, and also regions in the world. Globalization is a system that cannot be controlled by humans. Indeed, there are various negative impacts and rejection of globalization throughout the world. If we see from various aspects that are faced by Indonesia nowadays, the development of democracy in Indonesia today should base itself on the principle of Pancasila, because Pancasila is still relevant as a direction for the development of democracy. Pancasila, as the spirit of the nation, will bring back to the diversity of its people to be wise and prudent in facing globalization. In the end, the noble values of Pancasila are not just a false ideology. The country's sovereignty becomes strong when Pancasila stands as an attitude and ideals of the nation. Pancasila should be able to answer various challenges in the era of globalization as a way of living. Hence, it implies that Indonesian nation should have a high sense of belonging and pride on Pancasila, so that the implementation of democracy today does not deviate from Pancasila values towards a better life, directed freedom, peaceful, justice, and prosperity. So that concludes our own personal reflection towards our topic on the challenges of human rights and Pancasila democracy in the globalization era. So thank you for watching.